Ya Rasulullah, salamun alaik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan profil Dr. Haji Abdul Mun'im Magister Agama. Selamat menyaksikan. Memiliki istri bernama Faridah Mansur dan memiliki 5 orang anak. Beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 7 November 1956. Terlahir menjadi anak ketiga dari pasangan Bapak Saleh Hamid dan Ibu Suwarni. Beliau bersama 9 saudaranya dididik untuk selalu menanamkan nilai kesederhanaan dalam kesehariannya. Selain itu, rasa dan sikap pengabdian harus selalu tertanam dimanapun berada. Pendidikan formalnya diawali di SDN 1 Payaman Nganjuk dan lulus pada tahun 1968. Selain pendidikan formal, sejak kecil beliau sudah meminta untuk belajar di pondok pesantren dekat rumah, yaitu Pondok Pesantren Sekar Putih Bagor Nganjuk. Rasa untuk belajar di pondok tumbuh dari dalam diri Profesor Mun'im sejak kecil, yang merasa kagum ketika melihat sang kakak fasih membaca kitab kuning. Di saat beranjak dewasa, beliau memutuskan untuk menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Jamsaren Kediri. Selain pendidikan pesantren sejak kecil, beliau juga menempuh pendidikan formal di PGN Nganjuk yang sekarang menjadi SMA di Ponegoro selama 4 tahun, serta di PGN Kediri. Pendidikan keagamaan yang telah ditempuh sejak lama semakin meningkatkan niat beliau untuk terus menempuh pendidikan agama di jenjang berikutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan menempuh pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Arkom Wonocolo, Surabaya. Pada rentan waktu itu juga, beliau menempuh gelar sarjana pada jurusan Muamalah Zinayah, Fakultas Syariah IAIN Surabaya, dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1981. Setelah lulus kuliah, beliau mulai mengajar menjadi dosen usul al-fiqih pada tahun 1994 di Fakultas Syariah IAIN Surabaya cabang Ponorogo. Mengawali karir di IAIN Ponorogo, beliau pertama kali menjabat sebagai Ketua Prodi Muamalah yang sudah beralih status menjadi Stain Ponorogo. Tidak hanya menjadi Ketua Prodi, di tahun yang sama, beliau juga mengemban amanat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Formal Yayasan Mahat Tarbiyatun Nasiin Pacul Kewang Jombang. Selain aktif menjadi dosen di Ponorogo, beliau juga terus melanjutkan pendidikan magister di jurusan Dirosah Islamiyah IAIN Surabaya dan memperoleh gelar magister pada tahun 1999. Setelah menempuh pendidikan magister, beliau diberikan amanat untuk menjadi wakil ketua bidang akademik Stain Ponorogo pada tahun 2000 sampai 2011. Pengabdian masyarakat pun sudah sering dilakukan, di antaranya pengabdian pengembangan masyarakat melalui masjid pada tahun 2003 sampai 2005.
Gelar doktor telah diperoleh setelah menempuh pendidikan di kampus yang sama sebelumnya, yaitu jurusan Dirosah Islamiyah IAIN Surabaya, dan lulus pada tahun 2007. Berdirinya Pasca Sarjana IAIN Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin beliau, sehingga beliau dipercaya sebagai Direktur Pasca Sarjana STAIN Ponorogo pada tahun 2011 sampai 2017. Di samping karir yang cemerlang, beliau tidak lupa untuk menghasilkan karya. Di tahun 2009, beliau berhasil menulis buku Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan. Saat ini, beliau dipercaya untuk menjadi Direktur Mahat Al-Jami'ah mulai tahun 2018 sampai sekarang. Dengan menjadi Direktur Mahat Al-Jami'ah, beliau dikenal dekat dengan mahasiswa dan selalu mendukung kegiatan keagamaan mahasiswa. Selain mahasiswa Mahat Al-Jami'ah, beliau juga dikenal dekat dengan mahasiswa penggerak organisasi. Gelar profesor pun diperoleh di tahun 2019 sebagai profesor dalam bidang hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Setelah menjadi profesor, beliau berkeinginan untuk terus menerbitkan buku supaya ilmu yang diperolehnya selalu bermanfaat untuk orang lain, terutama dalam bidang hukum Islam. Saya S. Maryam Yusuf, Rektor IAIN Ponorogo, mengucapkan selamat atas pengukuhan Bapak Profesor Dr. Abdul Munim MAG sebagai Guru Besar di bidang usul fikih IAIN Ponorogo. Harapan saya semoga nanti banyak yang menyusul menjadi guru besar. Semoga ilmunya terus berkembang, bermanfaat untuk IAIN Ponorogo, terutama untuk para mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2 IAIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari sekian sahabat karib dari Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Munim Saleh. Yang pertama, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada beliau yang telah meraih gelar profesor, gelar akademik yang tertinggi dalam bidang keilmuan usul fikih di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dan semoga yang pertama, jejak beliau diikuti oleh kawan-kawan dosen yang lain dan ilmu beliau bermanfaat untuk masyarakat luas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan beliau, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Munim Saleh. Yang pertama, orangnya sederhana, akan tetapi beliau ini orang yang sangat ulet, sangat disiplin, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap segala sesuatu, hampir di semua bidang, utamanya adalah di bidang keilmuan. Di akhir yang mestinya beliau ini sudah hampir saja butuh kedinasan di dosen, tapi beliau dapat alhamdulillah dapat anugerah profesor yang kemudian memberikan kesempatan pada beliau untuk berdedikasi lebih panjang lagi di IAIN Ponorogo khususnya dan di keilmuan Islam pada umumnya. Saya kira ini ungkapan ikhlas saya kepada beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Munim Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya juga beliau Pak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Munim merupakan contoh teladan bagi kita betapa beliau
beliau sangat menghargai pada guru-gurunya, pada koleganya di bidang keilmuan, dan yang terpenting beliau termasuk sosok yang sangat-sangat takzim kepada guru dan sekaligus kepada orang tuanya, sehingga barangkali di antara modal kepresidenan beliau adalah karena dua ini, yaitu sangat menghargai pada guru di bidang keilmuan sekaligus juga takzim pada kedua orang tua. Saya kira ini menjadi contoh bagi kita, menyadarkan pada kita untuk bisa sukses. Saya kira dua hal itu tidak boleh kita abaikan, apalagi kita tinggalkan. Saya kira itu. Bapak itu kompleks tapi sederhana, enggak untuk seorang yang berpendidikan tinggi, Bapak itu tampilannya sangat sederhana. Bapak itu pernah satu pesan yang sangat saya ingat itu, bagaimanapun diperlakukan atau bagaimanapun kita dengan siapapun, jika ada yang meminta tolong kita harus membantu itu. Kemudian satu visinya Bapak yang harus dilakukan adalah sholat tepat waktu. Selamat jadi profesor Bapak Abdul Munim Soleh. Semoga semakin membawa kebermanfaat untuk semua orang. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Munim Magister Agama dengan judul Usulul Fikih dalam Moderasi Beragama. Kepada yang kami hormati Dr. Haji Abdul Munim Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor YIN Ponorogo, yang terhormat Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Komandan Kodim Ponorogo, Bapak Kepala Kepolisian Ponorogo, yang terhormat para Wakil Rektor YIN Ponorogo, yang terhormat Ketua Senat YIN Ponorogo, yang terhormat para anggota Senat YIN Ponorogo, yang terhormat para pejabat di jajaran Rektorat YIN Ponorogo, yang terhormat para pimpinan di tingkat fakultas dan sarjana, para dekan, para wakil dekan, Bapak Direktur dan para wakilnya, para ketua jurusan, yang terhormat para pengasuh pondok pesantren Ponorogo, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi Ponorogo dan sekitarnya,
yang kami cintai itu kami. Alhamdulillah kami masih ditunggui oleh ibu. Usianya 86 tahun, tapi setiap pagi masih baca koran. Kemudian yang saya cintai, saudara-saudara saya dan keluarga, istri, anak, menantu, dan cucu-cucu saya, yang terhormat para pimpinan organisasi sosial, yang terhormat pimpinan unit kerja di lingkungan YN Ponorogo, mungkin tidak satu persatu, mohon maaf, Bapak Kepala Biro Administrasi Umum, Bapak Kepala Bagian, Bapak Kepala Subbagian, para pimpinan unit kerja di lingkungan YN Ponorogo, yang terhormat para dosen dan karyawan, para sahabat saya yang datang dari jauh-jauh, ada yang dari Palembang nih, sekalian sama-sama profesornya, yang terhormat kawan kerja saya di Ma'had Al-Jami'ah YN Ponorogo, para wakil mahasiswa, para ibu-ibu dan bapak-bapak undangan, dan kenalan-kenalan saya, tetangga-tetangga saya, dan para kepala sekolah di lingkungan Ma'had Tarbiyatun Nasyiin Jombang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala peristiwa dan memungkinkan apa yang tidak mungkin, dan menghalangi terjadinya peristiwa yang sebetulnya mungkin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang ilmunya antarain sedikit dipelajari di YN Ponorogo ini dan dipecah-pecah dalam fakultas-fakultas dan dipelajari oleh para dosen. Mereka menjadi mulia karena mempelajari ilmu Rasulullah SAW. Pada terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pidato saya akan terdiri dari dua hal. Yang pertama bersifat akademik, yang kedua non akademik. Dua-duanya kata panitia tidak boleh lebih dari 20 menit. Ini sudah profesor, masih dibatas-batasi juga. Saya usahakan 20 menit saja maksimal, kecuali kalau saya pas lupa. Para hadirin sekalian, usul fikih yang menjadi bidang yang saya diangkat menjadi guru besar, itu kalau di Indonesia tidak diterjemahkan namanya ya usul fikih, makanya saya juga disebut usul fikih tadi ilmu saya. Tetapi kalau dalam kitab-kitab atau buku-buku usul fikih dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence atau Theories of Islamic Law. Sebagian dari para ahli ingin membuatnya lebih gaul, katakanlah kata anak muda sekarang, usul fikih itu metodologi hukum Islam atau metodologi riset menemukan hukum Islam. Karena dalam Islam hukum tidak diciptakan oleh manusia, tetapi hukum itu ditemukan oleh manusia dengan metodologi tertentu. Beberapa premis
atau pikiran dasar dari usul fikih. Nomor 1, semua perbuatan manusia ada hukumnya. Yang kedua, semua persoalan hukum manusia ada penyelesaiannya di dalam kitab suci Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, tadi seperti saya katakan, manusia tidak menciptakan hukumnya sendiri, tidak boleh, tetapi hanya menemukan atau menampakkan hukum yang sebenarnya sudah ada, cuma mungkin karena tempatnya yang lebih gitu, atau yang sangat terpencil, maka akan menemukannya sulit. Mohon maaf, ada dosen-dosen sesepuh Yan Ponorogo yang belum saya sebutkan tadi, Bapak Ketua MUI yang belum saya sebutkan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman saya Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Kediri sudah menyempatkan perahu. Mohon doa restunya Bapak-Bapak sesepuh, khususnya juga pada Kiai Haji Husain Ali sekeluarga yang datang di tempat ini memberikan doanya kepada kami. Saya lanjutkan, kemudian apa hubungannya dengan moderasi beragama? Moderasi ini mungkin tidak akan ada definisinya. Apa moderasi? Ya tengah-tengah. Paling-paling yang paling banter ya tidak galak, tidak agresif, tidak murang-muringan. Jadi definisinya ya definisi yang tidak-tidak itu tadi, atau bukan itu, bukan ini. Jadi definisi yang bukan-bukan. Tapi hal yang disepakati adalah bahwa menghindari sifat yang eksesif dalam beragama. Cuma menurut pendapat saya dan saya kira logis, moderasi bersifat moderat atau sama dengan istilah itu kan hanya prinsip. Maksudnya prinsip itu moderasi tidak memberikan arahan, ini lo lakukan 1, 2, 3, tidak, atau jangan lakukan ini 1, 2, 3. Maksud saya sebagai sebuah perilaku yang konkret spesifik. Beda dengan aturan hukum. Kalau aturan hukum, lalu lintas harus mengendari sebelah kiri. Kalau lampu merah menyala harus berhenti. Belok kiri boleh langsung dan sebagainya. Tapi prinsip moderasi tidak memberikan itu. Paling-paling prinsip moderasi itu hanya menilai setelah seseorang melakukan ini dan itu, lalu dia bilang ya itu tuh moderat namanya. Lo jangan gitu, kamu namanya ekstrim. Tapi dia sendiri tidak nyuruh. Gimana seharusnya moderat itu? Nah disinilah letak persoalannya, karena moderat itu moderasi bukanlah sumber untuk mendeduksi perbuatan-perbuatan spesifik. Maka dalam kaitannya dengan apapun dan termasuk dalam hal ini adalah moderasi. Moderasi katakanlah hanya dipandang sebagai kasus hukum yang penyelesaiannya tidak ada keistimewaannya dengan penyelesaian kasus-kasus hukum yang lainnya seperti masalah sholat, zakat dan sebagainya. Semuanya tunduk pada kebenaran. Usul fikih memberikan beberapa hal. Yang pertama, kejelasan sumber hukum. Kalau Anda membaca sholawat, saya membaca sholawat di gereja, cara seperti itu, maka harus ditanyakan pada saya. Kalau tidak akan menanyakan seperti itu. Kemudian
menggabungkan positivisme, natural law maupun historical school of law. Itu usulan seperti itu jelas usulan seperti kita lihat. Kemudian saya katakan di sini yang juga adalah kesehatan orientasi. Kalau seperti selalu mengedepankan masalah bagi menjadi 5 sektor, hifdzul din, menjaga agama, hifdzul nafs, menghargai hidup manusia, hifdzul akli, menghargai kualitas, hifdzul nasli, menjaga kesucian, keturunan dan kehormatan, dan hifdzul mal, menjaga menghargai hak seseorang untuk memiliki harta. Kemudian memantapkan hasil, karena hasilnya secara ekonomis bisa dipertanggungjawabkan, maka harapannya besar akan disambut oleh masyarakat Islam secara tidak ragu-ragu lagi. Tetapi hadirin semuanya, usul fikih yang saya sampaikan tadi itu seandainya memang fikih tidak ada, tapi realitasnya fikih sangat kaya dengan pilihan-pilihan moderasi. Moderasi penting untuk melihat fikih, karena moderasi bisa menunjuk tengah. Tapi kalau tidak tahu pinggir kiri sama kanannya itu mau menunjuk tengah itu gimana? Ayo kamu jalan tengah, mau pinggir kiri aja, kanannya nggak ada, bagaimana? Nah, pinggir kiri dan pinggir kanan diberikan oleh fikih. Maka konsep moderasi tidak bisa melepaskan diri dari fikih, dan yang menghasilkan fikih adalah usul fikih. Dan kemudian untuk sentuhan yang lebih manusiawi di dalam gagasan moderasi ini, ilmu fikih juga dibantu oleh ilmu tasawuf dan akhlak. Silakan disimak sentuhan yang demikian manusiawi dan humanis dari tulisan Imam Al-Ghazali, kitab kecil yang namanya Bidayatul Hidayah, yang beliau tulis sesudah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Kamu jangan sombong, tapi kalau bisa dibacakan dibaca di buku yang mungkin diedarkan kepada bapak-bapak. Yang terakhir, kalau kamu lihat orang kafir, katakan pada dirimu, iya sekarang dia masih kafir, siapa tahu kapan-kapan dia menjadi baik dan akhir hidupnya ditutup dengan amal baik dan dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Sedangkan siapa yang menjamin bahwa saya ini akan tetap dalam iman seperti ini? Bisa-bisa alhamdulillah Allah menyesatkan saya dan hidup saya akan ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan saya menjadi orang yang biadab. Di dalam bagian lain daripada kitab ini dikatakan, jangan melaknat orang, celaka kamu, sambar meledek kamu, dan lain sebagainya. Sebab kita itu melaknat iblis itu sudah tidak wajib. Iblis yang laknatullah alaihi itu kita tidak wajib melaknat iblis, dan kita tidak akan ditanya di akhirat nanti, kenapa kamu tidak melaknat iblis? Mengapa kamu tidak pernah melaknat iblis? Bantuan dari moderasi akan dapat sentuhan kemanusiaan pada ilmu lain, yaitu ilmu akhlak dan tasawuf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada lembaga yang telah mengumpulkan semua ini ada. Bu Rektor, saya terima kasih. Para wakil rektor, saya ucapkan terima kasih. Khususnya Bapak Wakil Rektor 2 yang membangunkan saya dari itu saya. Kadang-kadang mengurus ini saya sudah hampir putus asa.
Bisa, kata Pak Rodo, bisa. Dan ibu saya laki-laki. Le, kapan Le? Kapan Le? Saya tahu bisa jadi ibu sesenang sedikit bagi beliau. Ini yang gambar yang bisa saya tampilkan. Tapi ini yang gambar yang saya tampilkan ini, ibu saya sedang membawa kaca pembesar, menerangkan pada saya obat ini khasiatnya ini, obat ini khasiatnya ini. Kalau dengkulmu sakit obatnya ini, kalau boyokmu sakit obatnya ini. Terus ibu saya sedang membaca Al-Quran, ini ada gambarnya. Qurannya sebesar Quran, besar sambil juga. Beliau setiap pagi harus 1 juz habis subuh, dan beliau bersuara, kata beliau, terapi untuk kesehatan. Mohon doa mudah-mudahan ibu saya diberi kesehatan. Dan habis itu beliau dahar sarapan, habis itu Jawa Pos datang, kemudian beliau membaca Jawa Pos sampai tenggelam di dalam koran itu. Kalau hari Minggu Jawa Pos Minggu, TTS-nya tidak lupa diisi. Kemarin saya ditanyai, Le, difahami kan soalnya. Saya lebih banyak mana saya tahu. Terima kasih Ibu yang telah memberikan motivasi dan menjadikan semua ini mungkin. Kemudian kepada saudara-saudara saya, kepada istri saya dan anak saya juga. Istri saya dan anak saya ini enggak menuntut macam-macam pada bapaknya, enggak pernah minta itu dan ini. Yang penting bapaknya kaya-kaya, rumahnya jauh dari tempat kerjanya, jangan macam-macam kaya. Saya bilang orang macam-macam itu harus punya modal. Modalnya memberani. Nah, saya tidak punya modal untuk berani, itu tidak ada saya. Jadi alhamdulillah saya tenang. Kemudian saya berterima kasih kepada para guru saya yang mengajari saya baca tulis, mengajari bahasa Indonesia, dan yang mengelilingi saya dengan nahu dan sorof yang bisa saya pakai untuk mencari ilmu selanjutnya. Mudah-mudahan mereka diberi balasan yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru saya itu saya kirim Fatihah setiap sholat. Begitu juga ibu, bapak, dan anak-anak saya, istri saya, dan saudara-saudara saya. Saya ingin semuanya baik. Kemudian kepada teman-teman saya dimanapun berada di YIN, saya tadi sebutkan Profesor Muhajirin dan istrinya sama-sama guru besar di kampus yang sama, dikukuhkan dalam waktu yang sama, dan lalu tidak kelihatan saya. Kalimat Ponorogo dekat Prof sampai juga ke sini. Teman-teman saya yang lain juga para pengasuh pesantren di Sumbang, Kiai Haji Alimoni sekalian, sebagai pengasuh pondok pesantren dan guru Sumbang, terima kasih atas supportnya. Kiai Hussein Ali, pengasuh pesantren Al Hasan, beserta dengan Ibu Nyai Kiai Hasyatul Hakim Mahfud, pengasuh pondok pesantren Tebiran Sumbang sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Kiai Junaidi Hidayat, pengasuh pondok pesantren
menyelenggarakan ini, dan saya mengulang asa saya juga kepada semuanya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah dengarlah saya katakan, seandainya tidak ada Anda semuanya, mulai dari yang saya sebutkan sampai yang akhir, siapakah saya ini? Jadi saya hanya bisa mengucapkan mohon maaf dan terima kasih dan sebesar-besarnya. Doakan saya masih punya hutang banyak, beberapa buku harus saya tulis sebagai wujud kecintaan saya pada ibu saya. Dan kecintaan saya pada lembaga ini, dan juga karena hati saya pada keilmuan satu. Doakan saya sehat. Ini sudah bisa pakai 1 bulan ini, alhamdulillah saya. Karena 3 hari kemarin 4 hari tidak ada sepatu yang cukup saya pakai karena lagi serangan asam urat. Hari ini ternyata ada sepatu yang bisa saya pilih untuk saya pakai. Sekali datang serangan itu dan membuat saya kayaknya tidak berdaya. Karena siapa yang punya resep yang mampu untuk anugerah, silakan diberikan kepada saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar oleh rektor. Pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu usul fikih pada Fakultas Syariah oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kepada yang kami hormati, Dr. Haji Abdul Munim Magister Agama, disilakan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2020, saya Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan resmi mengukuhkan saudara sebagai guru besar ilmu usul fikih pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya percaya bahwa saudara mampu mengamalkan ilmu yang saudara miliki dengan sebaik-baiknya, serta dengan penuh rasa tanggung jawab demi kejayaan bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan penanganan saya kepada Profesor Dr. Haji Abdul Munim Magister Agama. Kepada yang terhormat Dr. Haji Esmania Yusuf Magister Agama, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, disilakan.